Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Yang saya hormati Dewan Pembina dan pengurus Masjid Perpustakaan, para orang tua kami, para jamaah, para ibu sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kedatangan guru kita Ustaz Saiful Akif. Ini pembahasan yang kedua. Sebelumnya kita telah membahas tentang dasar-dasar ilmu waris. Nah, ini berlanjut terus karena ilmu waris itu penting buat kita yang diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan ini nggak gampang ya. Dan alhamdulillah malam ini kita akan membahas tentang bagaimana menentukan ahli waris seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, akan kami serahkan kepada Ustaz. Pada Ustaz Saiful Akif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabil azim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas. Fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa syai'un min ummati. Rawahu Ibnu Majah. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Darussalam dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah di malam hari ini di penghujung tahun 2022 Masehi, dan dulu di penghujung di awal tahunnya, awal tahun 2020 sehingga saya karena pas lagi banjir-banjirnya. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali di majelis ini untuk membicarakan masalah sekitar masalah waris dalam Islam. Jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwasanya ilmu waris itu ilmu yang sebenarnya mudah untuk dipelajari bagi yang mau. Cuma sayangnya dia mudah dilupakan. Makanya kata Rasulullah apa? Ya Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuhun nas. Ya Abu Hurairah, pelajari ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia lain. Tadi kan mudah. Kenapa? Karena disuruh ngajarin. Karena kalau yang sulit itu nggak bisa diajarkan lagi. Contoh ilmu kebal itu sulit. Ilmu hikmah itu sudah diajarkan. Makanya karomah nggak ada fakultasnya. Jadi orang yang kita dapat karomah harus begini nggak bisa, nggak ada pengajarannya. Tapi waris ilmu yang gampang dipelajari. Cuma sayangnya kata Rasulullah apa? Fa innahu nisful ilmi. Dia itu merupakan setengah dari ilmu Islam. Kenapa setengah? Karena dimensi ilmu Islam 3 saja. Dimensi ilmu Islam pertama akidah, kedua syariah, ketiga akhlak. Ini 3. Ini digaris tengah-tengahnya ambil seperti itu. Makanya orang kalau bagi waris itu 3 ini harus jadi modal. Akidah adalah implementasi dari keyakinan kita, ini wahyu Allah. Kalau wahyu Allah salah nggak? Keliru nggak? Nah, itulah keyakinan pertama. Yang kedua syariah, ada sudah tahu hitungannya, tahu asal hurufnya, tahu bagaimana memahami hijabnya, itu syariat. Kemudian yang ketiga akhlak, dalam memberi waris harus dihadirkan perasaan kekeluargaan. Gak boleh gara-gara beda semeter perang antar saudara, berarti akhlaknya tidak ada. Jadi itu saja sebenarnya masalahnya.
Cuma saya kata Rasulullah wa huwa yunsa, tapi dia sering dilupakan. Kan ulangan kena kejadiannya nggak setiap minggu, gitu ya. Kalau sholat Jumat pada lupa nggak? Enggak, kenapa? Tiap minggu di sholat Jumat. Fatihah ada yang lupa nggak? Enggak, sehari minimal 5 kali. Minimal itu. Bukan 5 kali malah, 17 kali ya, 17 kali minimal. Jadi nggak akan lupa deh. Tapi ilmu waris ini kadang-kadang mungkin setahun sekali, belum tentu juga. Nah, makanya perlu dipelajari. Wa huwa awwalu syai'in yudau min ummati. Dan dia dasarnya itu ilmu yang pertama dicabut dari umatku, kata Rasulullah. Kalau sudah tidak ada umat Islam menjalankan hukum waris Islam, tandanya kiamat sudah. Nah, gimana cara mencabut ilmu waris itu? Dimatikan para ulamanya, para orang-orang yang belajar pahami waris itu. Sehingga apa? Memutuskan kewarisan dengan seenaknya, tanpa dasar syariat dan akidah Islam. Sekarang masih banyak gak ulama waris? Banyak gak? Banyak ulama ahli waris, ahli waris. Cuma kadang-kadang gak berani aja maju. Kenapa gak maju? Karena resikonya berat, berhadapan dengan orang berantem. Beda kalau tentang menerima zakat, para amil itu, para amil zakat itu senang dia menerima, bahagia. Tapi ngadepin orang konsultasi waris, ngadepin orang berantem. Makanya saya sudah mewakafkan diri sejak tahun 2000-an. Saya sudah keliling kemana-mana ya, Jabodetabek ini untuk melihat kasus waris masyarakat. Diancam golong biasa, dikasih bonus biasa, nggak jadi masalah bagi saya. Berapa kali saya diancam golong, pokoknya ngapain sini membobol pamannya? Ya, silakan, saya mati syahid bilang gitu. Kenapa? Saya memperjuangkan hukum Islam. Itulah kita katakan apa namanya seninya dan suka dukanya menjadi konsultan waris. Makanya saya buka ruang konsultasi dan Azhar ini untuk membantu umat Islam biar mereka mau melakukan hukum waris. Dan sudah ada 3 keluarga orang Nasrani datang ke konsultasi. Kenapa? Saya pikir dibilang agama Islam ini lebih baik ketika warisannya. Terus gimana? Saya pengen hidup cara Islam. Keluarganya ibu Kristen semua. Itu masalahnya. Jadi kita lihat bagaimana. Sekarang untuk yang kedua, setelah kita pengenalan dasar tentang waris, masuk pada bagaimana memahami keteraturan ashabul furud. Artinya mengenal siapa ahli waris itu dan bagaimana cara menetapkan ahli waris tersebut. Dalam rangka memudahkan penetapan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Karena rupanya tidak semua ahli waris pada saat yang sama dia berhak dapat warisan. Contohnya ada yang namanya asobah di kalangan cucu ke bawah. Dia asobah, cuma udah kehabisan, sehingga nggak dapat apa-apa. Nah, sekarang kita siapa yang berhak dapat warisan? Mulai kita coba jadikan sebagai ketentuan dalam bagaimana memahami keteraturan ahli waris atau ashabul furud itu. Ini dasarnya saya sudah sampaikan berkali-kali. Ini saya gambar umum saja. Jadi kalau kita ingin menghitung warisan, sebenarnya ayatnya cuma 3 saja. Yang misalnya ashabul furud termasuk hijabnya. Ayat berapa? Ayat 11. Ayat 11 bicara masalah jatah anak dan jatah orang tua. Ayat 12 bicara masalah jatah suami istri dan saudara seibu. Ayat 176 bicara masalah saudara kandung dan mereka-mereka yang hidupnya tidak memiliki ayah dan mempunyai anak dalam warisan itu. Namanya kalalah. 3 inilah ayat utama dalam ketetapan pembagian waris secara Islam itu. Nah, adapun kita dalam hal ini maka ada penopang hadis tentang pembagian waris ini. Di antaranya dalam hadis dari Imam Bukhari diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqul faraid bi ahliha. Berikan faraid itu kepada yang berhaknya. Siapa yang berhak? Siapa yang berhak? Ashabul furud namanya. Ahli waris itu orang berhak. Makanya kita lihat di sini kadang-kadang orang lupa bahwa yang namanya berhak melakukan waris itu penyebabnya cuma 3 saja. Pertama sebab karena sababiyah pernikahan,
kedua sebab nasabiah karena silsilah keturunan, yang ketiga sebab wala karena bebasan budak. Jadi nggak ada pembagian waris sebabnya itu karena perbesanan, nggak ada. Kan kadang-kadang ada besan atau mertua atau menantu, karena mertuanya kaya raya kemudian meninggal, menantu yang ribut, apa urusannya menantu? Ini lihat kasus terjadi begitu. Anaknya udah rela, udah ridho menerima, tapi mantunya musik terus. Maka dia bilang jangan sampai bagi waris ada kompor gas yang ikut di situ. Ya, kompor gasnya menantu, rembetan-rembetannya, samping-sampingnya, dan seterusnya. Ini kita harus pahami. Jadi dasar pembagian waris cuma 3 penyebabnya. Pertama sebab pernikahan, namanya sababiyah. Kalau sudah putus pernikahan, maka putus hubungan saling mewariskan. Dasarnya apa? Hadis Nabi SAW tentang hal itu. Kemudian yang kedua sebabnya kena nasabiyah, keturunan dari atas ke bawah ke samping. Atas namanya usul, bawah namanya furu', kemudian samping namanya hawasi. Ini jelas dalam Al-Quran. Ini dari 3 ayat sudah disampaikan semuanya tentang bagian-bagian tersebut dan juga individunya. Dan kemudian baru dalam konteks waris dulu ada namanya al-wala, apa itu pembebasan budak. Mungkin sementara ini nggak ada di dunia kita atau di negara kita. Bisa jadi ke depan ada lagi. Karena perbudakan tidak dihapus dalam Islam. Coba nggak ada ayat hadis Nabi menghapus perbudakan. Silakan cari. Para hafid Quran, para hafid hadis, coba cari dasarnya. Adakah dasar-dasarnya menghapus perbudakan? Nggak ada. Yang ada Allah SWT mengangkat derajat orang-orang yang mampu bebaskan budak. Jadi bukan otomatis dihapuskan perbudakan itu. Kenapa? Mungkin terjadi berikutnya kita nggak tahu. Makanya di kita ini mereka menentang sistem perbudakan, tapi secara otomatis melakukan perbudakan atau semi perbudakan. Karena kalau budak itu dia sudah dirinya dikuasai oleh majikannya, nggak punya hak lagi untuk diri sendiri. Tapi kesalahan banyak orang yang membudak dirinya hanya menjual bagian dirinya saja. Contoh banyak wanita-wanita yang di pinggir jalan, bahkan banyak pelecehan-pelecehan seksual, itu namanya perbudakan, semi perbudakan. Padahal perbudakan dia lepaskan semuanya dirinya untuk majikannya yang mengatur semuanya itu. Nah kemudian berikutnya dalam masalah ini kita juga mengenal bahwa di dalam Al-Quran menjelaskan ada namanya asobah bil ghair, ada asobah binafsi. Ternyata hal itu terjadi dalam Rasulullah ketika ada kasus seperti yang diterangkan dalam Al-Bukhari ini. Dikatakan wajib bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala fi bintin wa binti ibn wa ukhtin. Ada satu kasus terjadi ketika Asra meninggal dunia, meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan anak laki-laki dan saudari perempuan. Jadi ahli warisnya perempuan semua. Padahal salah satu syarat utama asobah harus laki-laki yang disematkan melalui jalur laki-laki. Nah sekarang masalahnya perempuan semua dan laki-lakinya. Gimana? Maka Allah memberikan contoh pada para sahabat. Dengan cara apa? Faqadat Nabi SAW menetapkan lil ibnati an-nisf, untuk anak perempuan 1 jatahnya setengah, kemudian wa ibnatil ibn untuk cucu perempuan yang laki itu 1/6. Kenapa 1/6? Asudus takmilatan sulusain, sebagai penyempurna 2/3 dari jatah anak tadi setengah. Setengah tambah 1/6 berapa? 1. Setengah tambah 1/6 atau 1? Setengah tambah 1/6 berapa? Ayo matematika kelas 4 SD, KPK-nya berapa? 2/3. Itu sulusain 2/3 itu. Dan kemudian sisanya berapa? Lama bagian palil ukhti, sisanya untuk saudara kandung bagi asobah. Ini namanya asobah ma'al ghair. Jadi kalau AMG singkatannya asobah ma'al ghair. Kalau saudara laki saudara perempuan atau anak perempuan namanya ABG, asobah bil ghair. Kalau umpamanya dia sendirian namanya, kalau sendirian namanya asobah binafsihi, ABN. Kita
cuma singkat-singkatan saja. Ini terkait dengan prinsip dasar dalam membagi waris Islam. Namun pembagian waris harus mengikuti faraidnya, dan jika tersisa menjadi asobah bagi laki-laki melalui jalur laki-laki, baik asobah binafsi atau mengambil ghair. Nah, ketika asobah mengambil ghair berarti dinobatkannya wanita itu saudari perempuan sebagai bagian laki-laki. Kenapa? Karena tidak punya ahli waris laki-laki. Jadi diangkat derajat perempuan. Makanya selama ini kesannya ketika sistem 2:1 kayaknya perempuan terzalimi, Bu ya. Bu, Ibu, ya kan? Kan laki-laki 2:1 kan? Banyak anak lain perempuan, berarti laki-laki 2 kali, perempuan 1 kali. Suami istri juga. Ketika suami dapat 1/4, istri jadi 1/8. Suami sama setengah, istri 1/4. Kan 2:1. Ayah ibu begitu. Ketika ibu dapat 1/3, maka ayah 2/3. Begitu seterusnya. Nah, ternyata kalau kita hitung secara mendasar, justru bagian terbesar milik perempuan. Coba bayangkan, kalau perempuan itu lebih dari 1 atau 2 atau lebih, berapa jatahnya? Baru tadi bilang. Tadi kan ada anak perempuan sama cucu perempuan itu. Berapa jadinya? 2/3. Coba 2/3 besar sekali. Kenapa nggak semuanya? Nah, ini alasannya. Makanya keadilan bersifat berimbang. Adil berimbang bagaimana? Antara hak dan kewajiban dipadukan di situ. Kalau laki-laki bisa mengambil semua jatah warisan ketika dia asobah binafsihi, karena dia tanggung jawab nafkah dalam keluarganya. Tapi kalau perempuan nggak terlihat berhenti perempuan orang lain, untuk diri sendiri. Makanya istilahnya begini, harta istri milik istri, harta suami milik istri. Bu. Makanya kita lihat tadi bagaimana ketika istri tergabung itu. Nah, ada pun dasar fikihnya tentang ketentuan hijab. Nah, ini hijab ada 2 macam. Untuk mengetahui siapa ashabul furud sebenarnya, wajib paham ilmu hijab, ilmu tentang penghalang. Kenapa? Karena kalau salah kita meminta penghalang, maka salah menetapkan warisan itu. Nah, ini kadang-kadang ketika kita lihat di hukum kita, hukum pasal hukum KH itu kadang tidak melakukan hijab secara mutlak. Kenapa? Hijab ada 2 jenis. Ada hijab wasfi, ada hijab syahsi. Hijab wasfi dasarnya hadis-hadis Nabi. Di antaranya yang tahu apa? La yarisul muslim al-kafir walal kafir al-muslim syai'an. Tidak boleh saling mewariskan antara muslim dan kafir. Ini dasarnya hadis Nabi. Jadi hijab wasfi dasarnya karena Rasul menjelaskan tidak boleh mewariskan antara berbeda akidah. Yang kedua, dasar Nabi juga hijab wasfi itu apa? Tidak boleh seorang pembunuh menjadi ahli waris yang dibunuhnya. La yarisul qatil al-maqtul syai'an. Kemudian yang ketiga, terkait dengan bagaimana ketika orang terhalang hijabnya ketika perceraian terjadi. Kenapa? Karena yang namanya wanita bercerai itu dari suaminya dan sudah putus hubungan pernikahannya, maka putus hubungan saling mewariskan. Ini kan kadang terjadi oleh selebritis gitu. Akhirnya apa? Mendengar mantan suaminya udah 2 tahun bercerai meninggal, langsung ribut untuk warisan. Apa hubungannya? Udah putus sudah. Kecuali kalau belum putus hubungan pernikahannya, dengan cara apa? Cerai tapi masih pada masa iddah. Nah, itu belum putus pernikahan. Jadi kalau di masa iddah karena suami kedinginan sebulan penuh gitu ya, nggak ditemenin, meninggal akhirnya. Kedinginan, malu di musim dingin. Akhirnya apa? Meninggal suaminya. Maka sang istri walaupun mantan sudah secara kaulian, tapi dia masih punya hak dalam warisan itu. Kenapa? Belum putus hubungan pernikahan. Kecuali kalau sudah talak 3. Talak 3 itu nggak pakai iddah. Ketika terjadi perceraian ketiga, maka putus hubungan pernikahan satu juga. Selesai iddahnya, maka menjadi tolak bain kubro.
Jadi kalau mau balik lagi harus nunggu dinikahin orang lain dulu, selesai tunggu idahnya baru bisa nyambung lagi. Itulah proses dalam, makanya ini sifatnya hijab wasfi. Adapun hijab syahsi ini dari 3 ayat dijelaskan semua ini. Ketika ada kata fa'in kana lahu in lam yakun lahu, itu namanya hijab. Contoh di sini kita katakan yusikumullahu fi auladikum. Allah berkuasa pada kalian untuk anak-anak kalian, lidzakari mislu hadzil unsayyain, bahwa laki-laki jatahnya 2 kali jatah perempuan. Maka fa'in kunna nisa'an fawqasnata ini, kalau seandainya jumlahnya perempuan lebih dari 2 atau lebih, falahunna sulusama taraf, maka baginya 2/3. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Li abawaini kulli wahidin minhuma min sudus bima tarakana in kana lahu walad. Jadi kata in kana ini namanya hijab. In lam yakun lahu walad, berarti tidak ada penghalang lagi. Maka boleh menjadi asobah orang tua bapak kita. Itulah contoh hijab yang bersifat syahsi, artinya pribadi. Begitu pula nanti kita lihat ketika ada saudara kandung yang masih hidup dan kemudian ternyata mayit punya anak laki, maka anak laki ini penghalang terhadap saudara kandung. Nanti kita lihat bagaimana diagramnya, biar gampang, biar jelas. Ini kaidah umumnya. Kita sampaikan kaidah-kaidah yang sifatnya terinci tentang siapa ahli waris sebenarnya itu. Dari sini ada bayangan tuh, ada gambaran? Belum? Udah puyeng belum? Targetnya puyeng dulu. Nah nanti kalau udah puyeng beneran, kita kasih solusinya. Nanti kalau udah selesai semuanya. Nah sekarang kita lihat apa definisi ashabul furud itu. Kita harus pahami di sini. Ini baru masuk pada kaidah siapa yang ashabul furud. Kata ashabul furud atau ahli waris itu kata jamak dari kata sahibul fard. Artinya mereka pemilik bagian dalam bagian waris. Yang bermakna pemilik bagian tertentu khususnya dalam harta waris. Umpamanya tadi seorang anak dalam surat ayat 11 dia jadi asobah, berarti bagian dia ashabul furud. Ayah ibu punya bagian di situ. Ibu bisa dapat 1/3 ketika nggak ada anak, itu bagian ashabul furud. Ayah bisa 2/3 sebagai ashabul furud namanya di situ. Begitu seterusnya. Nah, ashabul furud disebabkan hubungan nasabiah dan sababiah. Nasabiah ini disebut kena silsilah keturunan tadi ke atas namanya usul, ayah, ibu, kakek dan seterusnya sampai ke atas. Bisa jadi di atas kakek apa namanya? Uyut gitu. Bisa jadi kejadian ayah sudah meninggal, kakek meninggal tapi uyut masih hidup. Maka uyut berhak dapat bagian dari pihak bawahnya itu. Ini terkait dengan silsilah. Begitu pula yang sifatnya puruk ke bawah. Dari mulai anak, cucu, cicit. Ini dari ke bawah tanpa batas. Ada orang bertanya, Ustaz, mana ayat yang hal ini? Bahwa di sini dikatakan para ulama dan para mufassir mengatakan sepakat bahwa kata-kata sebutan anak itu sebagai puruk berlaku ke bawahnya terus. Sebutan ayah ibu sebagai usul berlaku pada atasnya terus. Itu namanya garis lurus secara vertikal. Dari anak ke bawah, cucu, cicit, dari ayah, atau kakek, dan uyun ke atas itu. Begitu seterusnya. Makanya kita ketika baca ayat Al-Quran jangan letterword. Pahami tentang apa namanya muqtada ad-dalil di situ. Maknanya menunjuk pada hal itu. Ini kadang diantarakan begitu ada mahasiswa saya itu. Ustaz, sudah baca ayatnya dari 3 ayat tadi itu. Saya telusuri sampai ayat lainnya tentang waris. Kok nggak ada keterangan bahwasanya kakek itu dapat di situ? Kok nggak ada keterangan cucu dapat di situ? Maka katakan kita harus memahami tentang kaidah-kaidah bahasa Al-Quran. Bahwa disebut anak berarti dia bisa turun ke bawahnya. Kenapa? Ini sampai dengan anak juga. Ketika ayah ibu naik ke atas, kakek bisa sampai pada uyut itu. Itulah kaidah dalam bahasa Al-Quran. Makanya orang masuk Al-Quran tidak cukup hanya modal khusus bahasa Arab selesai. Kan kadang-kadang di antara kita begitu, dapat satu hadis sudah digepok itu nggak melihat hadis lain.
Pokoknya kalau nggak sama dia pasti salah. Siapa yang bilang? Makanya seorang mujtahid itu salah satu syaratnya di samping hafal Quran atau ayat-ayat ahkam juga harus banyak hafal hadis-hadis tentang ahkam itu. Termasuk paham kaidah-kaidah usuliyah, tahu asbabun nuzul dan juga tentang asbabul wurudnya, tahu tentang rahasia bahasa Arab. Kalau udah mumpuni baru berhak menjadi seorang mujtahid. Inilah makanya kenapa di majelis ulama itu komposisinya harus beragam. Ada ahli bahasa, ahli tafsir, ahli hadis, ahli psikologi, ahli sosiologi, dikumpulkan semua. Kalau mau turun satu hukum harus terpadu ini, komprehensif, baru sebuah kesimpulan. Ini bukan hanya siapakah yang berhak ijtihad ahli tafsir, nggak bisa. Seorang hafid Quran baru modal satu, baru punya modal satu. Hafal hadis modal dua. Berikutnya tahu kaidah usuliyah, tahu asbabun nuzul, itu modal-modal baru jadi seorang mujtahid. Nah begitulah seterusnya. Jika ia laki-laki yang terhubung kepada mayit melalui jalur laki-laki disebut asoba. Kenapa asoba? Sisa dari pembagian waris itu. Yang namanya sisa tergantung nasib-nasibah. Kalau komponen ahli waris yang lainnya sedikit, maka asoba jadi banyak. Umpama ada laki-laki ahli warisnya cuma ibu sama istri saja dan anak laki-laki satu. Ibu berapa jatahnya? Belum ingat. Berapa bagian ibu? Belum. Ibu namanya jatahnya berapa? 1/6. Istri? Ada anak 1/8. Protes istri, Ustaz, kok banyakan ibunya daripada saya sebagai istrinya? Padahal kan saya yang bantu dia usaha selama kerja ini. Istri lupa ibunya dari mulai ngandung sampai merawat sampai besar. Udah ganteng baru kalau istri itu. Gitu. Ya kan? Udah ganteng udah berjaya baru dikuasai oleh istri. Makanya jadi istri itu jangan salah paham bahwa anak laki-laki harus lebih berbakti pada ibunya daripada istrinya. Makanya kalau istri dari awal sudah tidak matching dengan mertua perempuannya, kiamat udah. Gitu Bu. Ini hati-hati punya anak gadis, kasih tahu gitu ya. Jadi punya anak gadis kan bilang ke anak laki-laki, kamu kalau ingin cari istri, temuin dulu sama ibu calon istrimu itu. Kenapa? Kalau belum matching, kiamat nanti. Ini prinsipnya. Makanya kadang-kadang terhubung dengan laki-laki itu asoba. Dan dalam mengelompokkan ashabul furud sangat dibutuhkan pengetahuan tentang hijab. Sudah dijelaskan di awal tadi. Baik hijab yang bersifat wasfi atau hijab bersifat syahsi. Juga dapat dilakukan berdasarkan kepada kedudukan hubungan tersebut, baik sebagai suami atau istri. Makanya suami istri saling mewariskan semuanya. Dan ahli waris terdekat adalah istri atau suami. Ketika istri meninggal, maka suamilah yang pertama berhak dapat warisan istri. Tapi ingat, suami tidak bisa menguasai harta warisnya. Kenapa? Karena kalau tidak ada anak, suami hanya setengah saja. Makanya kalau jadi seorang laki-laki ingin punya harta banyak, nikahlah dengan nenek-nenek yang pengusaha. Nah, saking nenek dapat berondong gitu ya, kaget, pingsan, meninggal. Nah, baru ijab kabul dapat setengah. Kalau kita punya anak. Kemudian juga lewat usul, urut dan hawasi ke samping. Dan pengelompokan tersebut dapat dilakukan dengan metode madani yang diciptakan oleh tim Iwaris Al-Azhar. Jadi kami di Al-Azhar bertiga ini membuat satu upaya bagaimana mempermudah menghitung waris secara Islam. Dengan metodologi madani ini kita coba kelompokkan ahli waris itu. Ini lihat kelompokannya. Ini membuat ringan, jadi nggak pakai diagram macam-macam lagi. Atau bagian-bagian kadang-kadang ditulis begini, itu bikin pusing. Tapi dalam kelompokan kita bisa ngambil kesimpulan dengan jelas. Pertama ada kelompok laki-laki. Siapa laki-laki itu? Dia sebagai asoba. Bagaimana cirinya? Kalau dia sendirian laki-laki itu maka disebut asoba binafsi. Kalau dia bersama perempuan sederajat, kalau punya anak berarti sama saudara perempuannya.
atau anak perempuan. Kalau namanya dia saudara kandung sama saudari kandungnya, pokoknya sederajat. Ayah dengan ibu sederajat. Itu artinya dia sederajat semua, laki perempuan. Namanya asobah bil ghair. Bil ghair berlaku hitungan 2:1. Laki-laki 2, perempuan 1. Dan kemudian tadi kita sebutkan Rasul menjelaskan, yang dalam posisikan sebagai laki-laki namanya asobah ma'al ghair, dia perempuan padahal. Kenapa? Karena nggak punya ahli waris laki-laki, diusul sampai ke atas, mau nggak ketemu, di perempuan semuanya, maka menjadi asobah ma'al ghair. Dalam satu kasus rumah tangga itu ada kemungkinan 2 asobah, antara asobah ma'al ghair dan asobah bin nafsi. Ini bisa terjadi dalam hal ini. Kenapa? Karena terkait dengan prinsip asobah, kedudukannya itu. Kemudian kelompok kedua, kelompok perempuan. Jadi kalau kita bicara kelompok perempuan, berarti kelompoknya ini berkaitan dengan jatah dia. Kalau sendirian setengah, kalau 2 atau lebih, itu dapatnya 2/3. Jadi kalau umpamanya ada orang sudah bakal waris, anak perempuan berapa orang, 11 orang, berapa jatahnya? 3/5, nggak benar. Lagi mengajar tuh. Ya. Jadi ketika kelompok kedua ini kelompok perempuan, maka jatah perempuan harus jelas. Jadi ketika ibu atau bapak bagi warisan dengan perempuan ini, bukan cuma ini. Kalau dia sendirian, perempuan itu adalah setengah bagian. Kalau dia 2 atau lebih, karena sebenarnya jamak itu 2 ke atas berjamak. 2 atau lebih, maka di 2/3. Maka dikatakan kapan dalam setengah jika dia sendirian, dan kalau 2 orang atau lebih didapatnya 2/3. Dasarnya apa? Ini An-Nisa 11-76. Karena maksudnya di samping anak perempuan juga saudara kandung perempuan. Kenapa? Karena saudara kandung itu jalurnya lewat laki-laki. Makanya berhak jadi asobah nanti kalau ada kandung laki-laki itu. Pokoknya semua lewat laki-laki dia menjadi asobah, berhak di situ. Ini kelompok kedua, kelompok perempuan. Kelompok ketiga, kelompok ibu. Jadi semua ahli waris yang disematkan oleh jalur ibu namanya kelompok ibu. Berapa ibu jatahnya? Ketika ada anak, ibu jatahnya 1/6. Ibu berapa orang biasanya? Nah, ibu berapa orang? Halo? 1. Jadi kalau maunya ibunya lain, nanti beda lagi nanti anaknya itu. Jadi ibu 1 dari 1/6 dia. Dan kemudian begitu pula saudara atau saudari seibu. Jika sendirian dia jatahnya 1/6. Kemudian ibu bisa dapat 1/3 kalau ahli waris itu tidak ada anak laki-laki, atau tidak ada anak yang nggak dapat 1/6, dia dapat 1/3 karena nggak ada anak. Begitu pula saudari seibu, kalau nggak ada anak maka dapatnya 1/3 ketika dia berjumlah 2 atau lebih. Dan dalam hal ini saudara seibu tidak berlaku 2/1. Umpamanya saudara seibu yang tertinggal adalah ada 2 laki-laki 2 perempuan, mereka berkumpul semua itu dengan sistem bagi rata dibagi 4. Kenapa? Karena berlaku hijab, berlaku asobah bagi mereka. Kenapa nggak berlaku asobah? Karena mereka jalurnya tidak lewat laki-laki, tapi jalurnya lewat perempuan. Nah, kita di awal hadis katakan al-hibul faraid bi ahliha fama baqiya li awla rajulin zakarin. Ini kaidahnya. Kemudian kelompok keempat adalah kelompok suami istri. Jadi kita sebut suami istri langsung, dapat dipisahkan suami atau istri. Jadi siapapun yang meninggal duluan, maka yang belakangan dapat warisan. Tinggal berdoa saja siapa yang mati duluan. Nah, kriterianya bagaimana? Ini untuk suami itu kalau dia atau istrinya tidak punya anak dan istri meninggal berhak dapat setengah. Makanya saya katakan laki-laki
cuma modal kolor saja, mendingan laki atau wanita yang jaya, yang berhasil, ketika istri meninggal punya anak dapat setengah bagian. Tapi kalau punya anak berubah jadi 1/4. Kenapa? Anak menjadi hijab penghalang yang sifat muksor, pengurangan. Beda dengan istri ketika tidak ada anak, suami yang meninggal itu 1/4. Tapi kalau ada anak 1/8. Ini tidak berlaku kelipatan ketika istrinya berganda. Umpamanya istrinya 3, bukan 1/8 kali 3, tapi 1/8 bagi 3. Begitu mulianya seorang wanita ketika rela dipoli sama digami, maka dia berbagi semuanya. Pertama, berbagi perasaan cintanya pada suaminya. Kedua, berbagi diri suaminya, termasuk berbagi harta warisan suaminya. Mulia nggak? Laki-laki mulia nggak? Paling jatahnya. Ini terkait dengan mengelompokkan itu. Nah, oleh karena itu kita lihat dalam kelompok hijab di sini, ini jadi penentu. Kalau kita lihat sini, prinsip hijab. Puru, tadi ingat siapa puru itu? Ya, anak ke bawah punya puru. Siapa yang menghijab puru? Puru juga. Kenapa? Karena sifatnya makin dekat dengan mayit bisa menghalangi jatah yang makin jauh dari mayit. Nanti kita lihat diagram nanti ada gambaran. Jadi ketika hijab itu pokoknya urutannya puru yang terdekat kepada mayit itu anak bisa menghijab cucu. Karena cucu puru juga tapi lebih jauh dari mayit itu. Artinya berlaku level tingkatan. Anak ke mayit berapa level? Berapa tingkat? 1. Cucu ke mayit berapa level? 2. Makanya level 2 kalah dengan level 1. Begitu seterusnya. Begitu pada usul. Ayah ibu ini usul. Dia terhalang dengan usul juga yang sejenis. Kalau maunya ada kakek terhalang oleh ayah. Makanya kakek terhalang oleh ibu. Ada ibu, nenek terhalang. Ketika ada ayah, nenek tidak terhalang. Kenapa? Harus sejenis menghalangi itu. Umpama nih, ada yang meninggal, yang masih hidup ayahnya sama neneknya, maka dua-duanya berhak dapat warisan. Ketika ada anak maunya di bawahnya, maka ayah 1/6, nenek 1/6. Karena ada anak di situ. Kecuali anaknya perempuan, ayah sebagai asokan. Begitu seterusnya. Jadi jelas semuanya aturannya. Dan dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11-nya. Kemudian berikutnya hawasi, yaitu orang yang mengelilingi. Makanya kalau kita baca kitab kuning, itu biasanya ada keterangan di samping, namanya hasyiah, jamannya hawasi. Jadi keterangan dari mata yang ada di tengah-tengah itu. Kalau kitab kuning, yang biasanya warnanya kuning, misalkan ada yang coklat, ada yang putih, gitu. Artinya itu kitab-kitab klasik dalam hal itu. Nah, maka kita lihat urutan ini. Nah, ini ketika yang pertama kelompok puru, maka penghalangnya puru juga. Ketika masuk kelompok usul, maka penghalangnya usul juga dan sejenis. Ketika masuk kelompok hawasi, maka penghalangnya dari mulai puru, usul, dan hawasi lebih dekat dari dia. Ini namanya kaidah tentang bagaimana memahami hijab secara sistematis, secara terstruktur. Jadi kita nggak usah bingung lagi di mana sih posisinya, gitu. Lihat aja itu. Makanya kita akan lihat bagannya gimana. Nah, coba ini namanya muaris. Muaris kita boleh lihat kalau tidak suami ya istri, atau laki-laki atau perempuan, nggak ada antara keduanya. Makanya nggak pernah terjadi yang namanya ahli waris itu suami istri bareng-bareng, nggak ada. Ada nggak? Suami istri langsung jadi ahli waris dulunya, nggak ada. Kenapa? Ini salah satunya meninggal. Yang merah itu ada tulisannya nggak? Kenapa? Yang merah itu ada tulisannya nggak? Ada tulisannya. Oh, warnanya warna putih biar jelas. Oh gitu, baik. Harus saya bacakan aja Pak. Karena ini untuk bedakan warna dari awal. Jadi ketika yang namanya usul itu warna merah, kenapa? Karena asalnya di situ. Adapun puru warna hijau itu sebagai kesuburan. Nah, ada di putih ini. Ya. Warna tulisannya dengan putih. Nanti kita akan lihat dulu. Jadi di sini kita ketika
waris ini pilihannya kalau nggak laki perempuan, suami atau istri. Makanya ketika lihat di sini, dari mana munculnya ini? Kita lihat, ini garis menunjukkan adalah tingkatan atau level. Contoh, anak laki dan anak perempuan, ini garisnya dari waris. Nah ini waris, di garisnya langsung. Anak laki anak perempuan. Kemudian ini ke ayah dan ibu, garis waris langsung, garisnya. Nah kemudian ketika jatuh ke cucu, lihat, jalurnya laki-laki saja, perempuan nggak ada. Jadi dari anak laki muncullah ada cucu laki-laki, cucu perempuan anak laki-laki. Ini sudah masuk level kedua garisnya. Kemudian dari anak perempuan nggak bisa melahirkan generasi ahli waris, berhenti pada dirinya sebagai perempuan. Nah lalu bertanya, Ustaz gimana kalau nanti perempuan punya anak? Kan dia punya suami. Artinya anaknya punya ayah kan? Jadi ayah tanggung jawab. Makanya katakan perempuan itu tidak punya kewajiban nafkah dan dia dinafkahi oleh laki-laki. Makanya bagi perempuan sebenarnya nggak usah ngoyo nyari nafkah. Kenapa? Dihidupkan oleh laki-laki. Satu perempuan ditanggung oleh 4 laki-laki. Siapa itu? Yang pertama ayahnya kalau dia belum menikah. Setelah menikah suaminya. Punya laki-laki, laki sudah laki-laki. Ini Islam mengatur kekeluargaan. Sebaliknya laki-laki tanggung jawab ada 4 perempuan, bukan 4 istri, 4 perempuan. Siapa yang pertama? Ibunya. Maka saya jelaskan di awal tadi, kalau ada calon istri sudah tidak matching dengan calon mertua perempuannya, kiamat sudah berarti. Kemudian setelah itu istrinya, dia punya istri. Anak perempuan yang punya anak perempuan dan saudari perempuan. Itu urutannya semua. Makanya di dalam ini nggak ada kata yang terabaikan kehidupan manusia secara materi. Nah kemudian ke atas ini adalah ayah tadi, merah. Kenapa? Ini saya pertama. Makanya ada kakek dan nenek ini dari pihak ayah. Untuk pihak itu hanya nenek saja, nggak ada laki-laki, nggak ada kakek. Kenapa? Karena ibu jalurnya perempuan, bukan jalur laki-laki. Pokoknya perempuan tidak bisa melakukan melalui jalur laki-laki. Dia hanya perempuan saja di situ batas saja. Dan kemudian ke samping yang kuning ini hawasi yang melingkari atau meliputi semuanya. Urutannya lihat di sini. Ini saudara kandung garis pertama, yaitu saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan di sini. Ini mereka sederajat, satu garis satu level. Makanya keduanya ini sama haknya dan sama kedudukannya. Walaupun jatahnya bisa 2:1 karena laki perempuan. Kemudian ke sampingnya lagi ada saudara seayah, ada saudari seayah. Ini setelah laki-laki cuma jalur ayah saja, mulai dari 2 pihak, ayah dan ibu, saudara kandung itu. Kemudian kalau nggak ada, baru ke samping sini, saudara seibu, saudara seibu di sini. Nggak ada keturunan berikut di bawahnya. Kenapa? Berhenti pada saudara seibu saja. Beda dengan berikutnya nih. Kalau nggak ada saudara ibu juga turun di sini, anak lagi dari saudara kandung. Nggak ada juga turun lagi saudara seayah. Nggak ada juga naik ke atas jalurnya lewat paman kandung. Artinya saudara dari ayah, paman kandung. Nah kemudian nggak ada juga naik ke atas sekakek. Nggak ada juga turun ke bawah anaknya. Ada juga anak dari paman sekakek. Ini kita katakan biasanya ahli waris itu jumlahnya rata-rata 22 orang, 20 kelompok. Ini biasanya, walaupun tidak mungkin akan naik ke atas lagi. Karena kami di TV Waris pernah dalam satu kasus itu 7 turunan betul. Karena 7 turunan, karena tanah yang dieksekusi itu yang akan dijual itu adalah stempel VOC. Dan mereka yang berhak di sini jatuhnya nih, anak laki dari paman sekakek. Bayangkan beberapa level ini dia. Kakek itu pun sudah tingkatan kakek berikutnya. Kita temukan orang itu sudah 38 tahun mana ketemu, ternyata datang ke Jakarta hanya untuk menanggapi uang 3,5 miliar saja. 38 tahun gak pernah ketemu. Ini terjalin hubungan. Bagusnya ahli waris ini setiap ada yang meninggal dicatat. Si pulang meninggal, yang hidup siapa aja masih keluarganya dicatat. Jadi gampang kita menyelesaikannya. Karena kita pola menghitung waris sifatnya timeline kematian. Jadi kita hidup saat dia mati, siapa yang masih hidup di situ. Dan berikutnya, ini hubungan nasabiah dalam waris itu.
Jadi berdasarkan minimal atau rata-rata ada 22 ahli waris yang berhak berwarisan itu. Pertama adalah suami atau istri. Hubungannya apa? Dia hubungannya sebagai sababiyah. Kenapa sababiyah? Karena sebab pernikahan. Maka ketika hilang sababiyahnya, nggak punya hak warisan. Kemudian berikutnya anak laki-laki. Satu sebagai anak kandung dan dia kurung dudukannya. Begitu anak perempuan, sebagai anak dan anak kandung dia juga kurung kedudukannya. Cucu laki-laki, cucu perempuan dia sama posisinya. Dia sebagai kurung dari saudara itu atau anak itu. Berikutnya ke atas yaitu ayah. Satu sebagai ayah kandung, kedudukannya sebagai usul asal mayit itu. Makanya kenapa dalam Islam penyematan anak kepada ayah tujuannya apa? Biar jelas nasabnya. Makanya repot kadang-kadang orang nggak mau tahu ayahnya siapa, nggak tahu ayahnya nggak ketahuan, bingung kita. Nanti lama jadi anak Tuhan akhirnya. Kenapa Nabi Isa diangkat jadi anak Tuhan? Gara-gara nggak ada ayahnya. Kenapa Nabi Musa diangkat jadi anak Tuhan? Karena nggak jelas ayahnya. Jadi takut gitu. Kalau sekarang hidup ada semi-semi mujizat, ada anak lain seorang wanita, tapi nggak ada ayahnya. Jangan-jangan nanti jadi anak Tuhan. Itu kenapa harus diperjelas siapa nasabnya itu. Begitulah ibu, kemudian ke atasnya kakek, nenek, dan seterusnya. Ini semuanya lewat jalur ayah dan jalur ibu. Ini kita katakan 10 kelompok dari pihak nasabiyah yang masih terlaku dalam level pertama. Karena hubungan nafsnya berikutnya, ada saudara kandung laki-laki. Ini sudah mulai 2 level. Kan udah level, kena dari saudara pemain itu lewat ayah ibu dulu. Jalurnya baru masuk ke waris. Begitu pula saudara perempuan kandung, dan mereka dikawasi kenapa? Karena hidupnya mengelilingi derajat itu dengan mayit. Begitu saudara perempuan seayah, saudara seibu, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, termasuk anak lain saudara kandung itu. Nanti muncul akan level ketiga berikutnya. Kenapa? Karena sudah lewat saudara dulu dan seterusnya. Ini kita katakan 22 kelompok ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Inilah kita katakan bagaimana cara kita menetapkan ashabul furud dalam kaidah hukum waris Islam. Sampai sini jelas kira-kira? Jelas ya? Nah, sebelum kita lanjutkan untuk contoh-contoh dalam kasus yang lainnya, kita buka dulu pertanyaan atau komentar, terutama untuk menjelaskan siapa ashabul furud yang sebenarnya. Silakan yang ingin mempertegas kembali. Ahli waris orang tuanya meninggal, Pak. Anak sebagai ahli waris, ayah meninggal, terus ada anak yang itu, Pak. Itu apa itu apa yang ada ahli waris? Ya, mungkin kita di sini. Jadi kembali pada diagram ini, biar jelas. Nah, kita umpamanya ini meninggal nih, yang waris atau ayahnya yang meninggal. Ya. Ayah mereka singkat ini ketika dia punya anak berarti statusnya ayah dia, gitu kan? Ahli warisnya anak sama cucu. Kita lihat kalau dia anak laki-laki berarti cucu terhalang, ya. Kalau anak laki-laki cucu terhalang, kenapa? Karena cucu dari pihak perempuan gak berhak dapat apapun. Tapi dia anak perempuan maka tidak menghalangi cucu. Begitu seterusnya. Apalagi di sini ada anak perempuan satu. Kemudian di sini ada cucu lagi cucu perempuan menjadi asobah. Kenapa dia asobah? Karena dia sederajat anak cucu perempuan itu. Tapi terutama ada anak laki-laki cucu perempuan saja, ini dapat 1/4, ini dapat 1/6. Kenapa 1/6? Untuk melengkapi 2/3 jatah perempuan ketika berganda. Makanya kita katakan yang penting kita paham dulu diagram ini sebagai urut-urutan. Nanti kalau masih kesulitan juga, kita sudah buka yang namanya aplikasi menghitung waris. Dan itu lebih simpel. Cuma kan mau nggak mau kita tahu dari alasannya gimana dan prosesnya gimana waris itu. Gitu Pak ya. Baik, satu lagi, kita lanjut. Saya ada belas dulu. Ya. Saya mau tanya Pak ya, itu kan mayat yang backgroundnya putih
itu Pak ya? Betul. Ke samping itu kan saudara, Saudara kandung, saudara seibu, saudara sayang. Level bawah anak cucu. Ke atas itu ayah dan kakek. Misalnya saya di posisi itu ya, bisa begini ya. Ayah di Kan sini. saya calon mayat lah, saya mayatnya. Iya. Jadi, saya meninggal. Yang jelas kan istri dapat tadi ya. Dapat. Nah itu setelah istri yang harus dihitung ke bawah dulu atau ke atas dulu atau bersama sesuai dengan jatahnya gitu. Iya. Maksudnya gini, setelah dibagi harta saya atau saya dikasih ke istri, sisanya itu apa dihabiskan ke bawah dulu atau dibagi ke bawah, ke samping sama ke atas dan berapa porsinya gitu. Baik. Sekarang kita pakai sistem lupa biar kita bisa ngerti penghitungan yang sebenarnya. Nah ini kita akan lihat nanti bagaimana prioritas dalam bagian waris. Ini kita buat penghitungan diagramnya dengan penghitungan yang sistematik. Ya, sekarang kita lihat cara menghitung waris, mana yang diutamakan. Kita mainkan di sini. Yang pertama waris dulu. Ini meninggal mayit. Setelah jelas mayit, pasti kan suami atau istri itu nomor satu berarti ya. Suami atau istri itu berhak. Setelah itu lihat kemana dulu? Nah, ke anak dulu. Kata Allah apa? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana yang lebih butuh memberi manfaat dari harta waris, apakah ayahmu atau anakmu. Allah memberikan pilihan itu. Tapi kalau kita ditanya sebagai seorang laki-laki, ayah tanya, bapak nyari nafkah buat siapa? Buat anak istri. Gak pernah bilang buat ayah ibu saya. Ya kan gitu. Berarti utamanya anak dulu, maka Islam menggunakan anak berarti. Setelah anak ada, lanjut naik ke atas urutan. Ini namanya usul, ayah atau ibu. Udah begitu berikutnya, ini 5 orang itu namanya ahli waris mutlak Pak. Dia gak pernah hilang jatahnya, walaupun hanya berkurang saja. Jadi gak ada sejarahnya seorang ayah ibu gak dapat warisan ketika anaknya meninggal dan anaknya anak lagi. Gak ada sejarahnya. Pasti dapat bagian, walaupun berkurang dari sepertiga untuk ibu bisa berenam. Kenapa? Ini 5 ini mutlak ini ahli warisnya. Kemudian kalau udah lagi begini berikutnya, coba ke bawah lagi Pak. Jadi lihat keturunan dulu, bukan ke samping tapi ke bawah dulu. Bisa jadi anak laki-laki dulu ada cuma meninggal duluan, dia punya anak lagi cucu, ini berhak utama. Begitu seterusnya. Makanya kita katakan saudara itu bisa berhalang dengan cucu. Karena ini merupakan kelanjutan dari anak. Kalau ada juga naik ke atas lagi. Jadi lewatnya garis vertikal dulu, bukan horizontal, vertikal dulu. Nah kalau ada juga, nah baru kamu mulai ke samping. Ini hawasi namanya, saudara kandung. Baik laki bukan perempuan. Gak ada juga ke samping lagi, saudara seayah. Baik laki bukan perempuan. Gak ada juga baru ke samping kirinya, saudara seibu. Gak ada juga turun ke anak saudara kandung. Anak saudara kandung. Ini laki-laki semua, perempuan nggak bisa ngapain. Perempuan berarti pada perempuan aja di sini. Gak ada juga saudara seayah anak. Gak ada juga naik ke atas Pak. Jadi mulai paman kandung, artinya saudara ayah, saudara kandung ayah. Hubungan mayit paman gitu. Gak ada juga naik lagi ke atas, paman sekakek. Jadi bukan saudara kandung ayah, tapi pamannya ayah, kakek.
Nggak ada juga turun ke anak ke paman. Berarti siapa namanya? Sepupu satu. Nggak ada juga lanjutnya sepupu dua. Nah ini kita katakan yang biasa terjadi, ini 22 ahli waris. Walaupun bisa jadi lebih dari itu. Makanya kita diagram ini udah kita lengkapi semuanya. Dan ini semuanya ada sandarannya di ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Termasuk nanti kita akan mengenai asobah ma'al ghair itu, di mana posisinya? Itu dalam hadis Nabi, bukan dalam ayat-ayat ini. Makanya ilmu waris tidak cukup hanya mengandalkan ayat tok. Harus ada keterangan-keterangan dari hadis, bahkan nanti ketika penghitungan sifat akdariyah pada ijtihad para ulama dan para sahabat. Maka ada kalimat namanya perhitungan umariyatain, aul dan rod. Itu zaman Rasul tidak terjadi, zaman Umar ada, maka dibuatlah aul dan rod itu. Kemudian ketika sahabat meminta satu perkara, rupanya apa? Zaid bin Sabit salah melakukan ketentuan ketika ada saudara perempuan, ada kakek. Saudara perempuan secara silsilah mereka punya level yang sama, 2 tingkat, dan kakek 2 tingkat juga. Tapi kenapa kalau saudara perempuan dapat setengah, kok kakek dapat seperempat? Kan nggak bijaksana. Karena nggak berlaku kaidah 2/1, padahal dalam selevel harus 2/1. Maka ada namanya akdariyah. Akdariyah itu maknanya adalah keruh. Kenapa keruh? Karena nggak jelas ini. Kok anak saudara perempuan setengah, kakek cuma 1/6. Maka kalau begitulah dari Sabit diambil jatah perempuan itu, saudara perempuan dihimpun dengan kakek dibagi 3. Kakek 2 bagian, saudara perempuan 1 bagian. Berlakulah 2/1 di situ. Itu caranya. Makanya kita kan udah sempurna sebenarnya. Udah sempurna, kenapa kita tidak terapkan syariat Islam ini? Malah kita pilih hukum adat, hukum kolonial, hukum riba yang lainnya. Padahal Islam sudah mendatangkan hitungan yang jelas dalam pewarisan itu. Makanya kata Allah apa? Tilka hududullah wa may yuti wa rasulullah yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha Allah berikan balasan surga Allah SWT. Tapi sebaliknya wa may ya'si wa rasulullah yang melanggar aturan Allah Ta'ala sudah melanggar aturan Allah yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah akan ke dalam neraka yang terkandalnya walahu azabun muhin, baginya azab yang menghinakan. Apa demikian rupa? Makanya sekarang ini kita tidak ada lagi alasan hujah untuk tidak bertahkim secara syariat dalam waris ini. Sudah jelas ketentuannya. Makanya kita buatlah yang namanya alat bantu, yaitu berupa aplikasi. Nah ini kita lihat. Bagaimana kita bicara tentang aplikasi? Aplikasi warisnya. Ini sebenarnya asalnya ini orangnya. Ya, sudah tampil ya. Contohnya, dalam aplikasi ini sifatnya auto semuanya. Auto hijab, auto kon, auto farad. Otomatis semuanya. Contoh ya. Jadi semudah membalik telapak tangan dengan warisan. Contohnya, kita masuk ke sini kalau kita kan harta warisnya berapa? 1 miliar. Ini lihat 1 miliar di bawah. Jadi di sini jangan pakai titik, tulis saja semua mainan sini akan tertulis di sini. Tetapi kita pakai Rp50. Kemudian ditanya yang meninggal siapa? Laki atau perempuan? Jadi nggak berlaku yang ketiga. Makanya kalau yang bencong kita lagi LGBT nggak masuk sih. Jadi aplikasi ini sudah sesuai dengan disiplin Qatar waktu itu, menolak LGBT. Nah, ini kita lihat, laki-laki meninggal pokoknya. Tadi bapak meninggal duluan pokoknya. Ditanya, kira-kira mayit punya hutang nggak? Kalau punya hutang, tulis ini berapa hutangnya? 1 juta. Lihat berkurang langsung, tinggal 999 juta. Punya wasiat nggak? Wasiat maksimal 1/3 sih. Dari sekian, setengahnya berapa? 1/4 berapa? 1/3. Pernah kita katakan 250 juta. Nah, masih bisa dibagi nih. Kenapa masih bisa?
Tapi kalau kita tulis ganti panen 450 juta, nah kita lanjut sini. Nah, ditulis merah dia. Ngerti aplikasi ini? Oh salah ente, kasih utang kepada waris pasien kebanyakan harus bertiga. Udah cukup 250 juta aja. Kita ganti lagi. Kita lanjut sini, baru berlaku sini. Nah, ditanya siapa ahli warisnya? Ini ada 5 tadi yang tidak hilang. Yang pertama istri. Kita kunci istri sampai 4 saja di sini maksimal. Ya Bu, cuma 4. Jadi kalau 5 nggak berhak dapat warisan. 4 maksimal. Karena 1 aja nggak habis, 1 aja. Lihat di situ, auto farodnya jelas 1/4. Ketika belum disebut ada anak. Nah, masukin anak 1 di sini. Nah, coba berubah langsung. Berapa istri? Nah, 1/8. Ada lagi ini anak asobah, kita sendirian laki-laki, maka 1 banding 1 anak asobah. Ternyata ada anak perempuan juga 1. Nah, langsung berubah. Laki-laki 2, perempuan 1. Ada ayahnya masih hidup. Tadi saya kata kalau ada anak, berapa ayah? Kalau ada anak, ayah berapa? Hah? 1/6, tuh lihat 1/6. Ibu berapa? Bapak Ibu? 1/6 juga. Nah, sederajat. Yang 1/8 istri. Itu ya. Kalau udah begini, apa komentar aplikasi ini? Dilanjutkan. Cucu laki-laki perempuan dilewati karena sudah terhalang oleh anak laki-laki. Ini namanya ilmu hijabnya muncul di sini. Jadi Bapak bisa belajar dari aplikasi ini sedetail mungkin sebelum tidur, apalin terus. Ingat insya Allah. Kemudian berikutnya, tanya lagi, kakek nenek dilewati ada ayah dan ibu. Kalau udah ada pelewatannya, maka dikatakan apa? Sudah dapat kita hasilnya. Berapa hasilnya? Klik. Nah, itu langsung muncul. Tidak pusing-pusing lagi. Itu ya. Kita kira aplikasi ini satu aplikasi di dunia yang mencantumkan nomor telepon. Lihat sini. Mana ada nomor aplikasi? Jadi siap untuk berdebat, siap untuk berdiskusi, siap bertanya. Makanya kita buka ruang konsultasi sendirian. Jadi kita buka ruang konsultasi sini setiap Selasa dan Kamis pada zuhur pukul 13 sampai 16. Ya. Jadi kita bukan abal-abal aplikasi ini. Namun demikian, ini aplikasi tanpa iklan satupun. Ya. Jadi gak ada iklan satupun masuk sini. Kenapa? Karena kita bayar ke Google setiap tahun $100. Dan ini download gratis. Ya itu. Kadang bertanya, Ustaz, terus dari mana kita cari keuntungan? Kita yang bermanfaat karena ilmu dan maklumat Islam ini. Jadi target kami sebagai pencetus ini bertiga, almarhum sudah 1 orang, tinggal berdua kami itu timnya. Kita katakan kita sengaja ingin bangun rumah di surga nanti. Dan udah download, yang pernah download, kalau yang permanen 50 ribuan, tapi yang pernah download udah 170 ribu. Cuma kan dia habis buka, udah butuh selesai, hapus gitu. Jadi yang permanen di alat-alat aplikasi ini sekitar 50-60 ribuan saja. Dari mana tahu? Karena kita sebagai developernya, kita yang membuat langsung tahu berapa pakai Android, berapa pakai CPU, macam-macam kita tahu semua. Makanya kita setiap bulan dikirimin surat oleh Google, mau iklan nggak? Gitu. Kenapa? Karena dianggap kita show main-main. Tidak, kok main-main? Kenapa kasih nomor telepon? Bingung dia. Ini aplikasi apa ini? Kok pakai nomor telepon? Makanya untuk alat komunikasi berupa Apple dan sejenisnya iOS 10 itu di-ban, Pak. Kenapa di-ban? Karena dianggap ini sarang teroris. Karena teroris, kok nggak pakai iklan gitu ya? Itu data dari mana dia? Itu terorisme ini. Begitulah, makanya seni kita berjuang begitu. Makanya dalam ini kita katakan silakan memperdalam ini dan ilmu terbuka. Jadi siapa mau belajar, mau konsultasi, dialog, silakan kami siap di kelas apa Kamis di ruang
konsultasi Al-Waris Al-Azhar di Penggilingan depan wali kota. Dan ini sudah kita wakafkan ke YPI pusat. Jadi di Kebayoran YPI itu, bahkan kebetulan ketua YPI baru sekarang Pak Bawazir sudah dilaporkan. Bingung dia. Kenapa? Karena kita ini nggak berbayar. Terus gimana hidupnya? Udah, kita hidup sendiri. Untung di antara kami ini katanya ada yang memang dia banyak punya kelebihan lah ya, uangnya. Jadi buat urus macam-macam surat menyurat, perizinan sampai bayaran itu aplikasi dilakukan secara itu. Makanya Iwaris berupaya dalam bagaimana mensejahterakan tim Iwaris ini dengan cara menanam ubi cilembu di tanah garapan daerah Cikampek sama Dawan. Ternyata gagal. Kenapa? Tanahnya masih keras, ubi nggak seneng di situ. Jadi banyak ubinya nggak rata, ada yang sampai 700 gram, ada yang cuma ya 30 gram saja. Padahal udah 3 bulan setengah lebih. Sekarang kita rubah mau melati. Kalau melati modalnya sedikit, tapi ngurusnya cuma 6 bulan, 7 bulan udah panen tiap hari. Selama 12 tahun, nggak usah diurus lagi. Tapi sekarang baru dapat setengah hektar saja. Dan kita punya tanah sana 17 hektar kita kelola. Ini juga dalam rangka merebut ya, daripada orang-orang salib sana ingin menguasai tanah itu. Jadi kita perjuangan dimanapun kita lakukan, termasuk ketika mengelola sampah itu jadi pupuk organik kita kelola. Kita ajukan dana itu ke dana CSR sebagainya untuk mendapat bantuan. Sampai sekarang baru 1 gol. Itulah kesabaran kita dalam usaha seperti ini. Jadi ini jamaah rahimahullah, makanya aplikasi ini sengaja kita buka umum dan silakan menggunakannya dan upaya kita untuk memahami hitungan secara Islam secara cepat, tepat dan insya Allah tidak salah. Ya silakan ada komentar lagi di Yusuf lewat silakan. Ya. Bagikan karena gue istri udah tua nih, apa nunggu terkait sudah pikir orang ini. Ya, baik. Jadi iya, baik. Waktu mukadimah kemarin sampaikan, apa itu harta waris? Harta waris apa? Harta diberikan oleh mayit, itu namanya harta waris. Milik siapa harta waris itu? Milik siapa? Sebelum jatuh ahli waris, milik Allah tuh. Makanya kita disunahkan kalau kena musibah kematian kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kembali kepada Allah. Maka dalam An-Nisa ayat 11 tadi kata yusikumullah fi auladikum. Allah yang berwasiat untuk kalian, anak-anak kalian. Kenapa berwasiat? Karena harta milik Allah. Makanya kita secara logika hukum tidak boleh berwasiat yang bukan milik kita. Contoh, saya bilang ke anak saya, dan nanti kalau Abi meninggal itu rumah yang depan jangan dijual itu, rumah orang. Ini wasiat keberlaku. Jadi gitu, makanya tetap harus dibagi dulu, dihitung dulu. Adapun untuk eksekusinya boleh dengan musyawarah. Ini dari ibu-ibu biasanya, suaminya meninggal, dia punya anak, ibu udah tua, udah 90-an, terus anaknya, Bu, tolong bang harta ayah dihitung gimana itu? Kamu ibu masih hidup dihitung lah. Ini harta ayah dihitung harta ibu. Ibu punya jatah di situ berapa? Ada anak 1/8 bagiannya. Ketika nanti kalau ibu bagi kalian semua ibu 1/8, ibu mau tinggal di mana? Ingat tanggung jawab anak pada ibu mutlak di situ. Anak laki-laki tanggung jawab pada ibunya, dia berdosa besar. Karena tanggung jawab dalam kehidupan. Kecuali kata anak bilang, Bu, udah sekarang saya ikhlaskan saja jatah saya untuk dimanfaatkan dulu. Itu boleh, maka bikin pernyataan. Kita harus putih. Jadi kami ahli waris bulan bin bulan dengan ini menyatakan bahwa harta waris setelah kami hitung bersama-sama, kami sebagai anak rela agar dimakan oleh ibu selama hidupnya itu. Enggak apa-apa. Takutnya apa kalau dicatat nanti jatuh ke anak cucu berikutnya, itu masalahnya. Enggak jelas bagiannya, ribut lagi, 2 kali ribut jadi.
Nah itu makanya Islam itu menghadirkan tadi 3 modal bagi waris, masih kan? Apa itu? Akidah, syariah, akhlak. Ini penting. Kalau 3 ini ada, insya Allah hartanya berkah walaupun banyak. Kan gitu. Ini udah sedikit nggak berkah, ribut mulu. Jadi gitu caranya Pak. Artinya jangan pernah bilang ibu masih ada kok mau dibagi. Ini yang dibagi bukan harta ibu, harta ayah almarhum. Nah, kaitannya dengan itu Ustaz, yang mencari ini kebetulan saya ibu ini pedagang. Iya. Ayah ini pegawai negeri. Kemudian ayah udah pensiun, ibu masih tetap bisa berdagang. Iya. Sehingga boleh dikatakan bahwa kekayaan selama itu benar-benar ibu lah yang. Iya. Ya namanya itu harta bersama nanti kasusnya. Ya. Dalam harta bersama lihat kontribusi materi masing-masing. Dasarnya Pak An-Nisa 32. Kata Allah, lirijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Laki-laki punya bagian dari hasil usahanya, begitu perempuan yang dari hasil usahanya. Tinggal lihat persentasenya. Bisa aja dalam satu keluarga itu suami istri lebih banyak harta dibanding istri suami. Maka bisa jadi 70-30 atau 60-40 tergantung kontribusi masing-masing. Jadi ketika punya suami meninggal, makanya dibagi harta suami atau harta istrinya. Pisahkan dulu harta bersama itu. Itu kalau sifatnya harta bersama. Ustaz nggak jelas, diasumsikan saja. Umpamanya seorang istri pengusaha dagang gitu ya, suami PNS doang atau ASN di negeri, berapa sih bagiannya? Ya udah lihat berapa persen, terserah kesepakatan di situ. Makanya dari sekarang ini kita boleh ngitung-ngitung masih hidup. Makanya suami istri sama kerja dia bilang, "Ma, kamu kan lebih banyak gajinya, saya lebih sedikit. Udah kita persentase aja. Kamu 20, saya 40. Nanti biar anak tahu ini jatah harta kita semuanya. Karena kita nggak tahu siapa meninggal duluan." Kan selama itu harta suami dikasih istri semua. Kenapa? Selama itu kan harta suami dikasih istri semua. Apa ya? Harta suami dikasih ibu Harta suami dikasih istri. Oh itu kan nafkah Pak, mau dikasih. Tapi itu tanggung jawab. Jadi kehidupan bukan nama, makanya dia pengatasnamaan tidak identik dengan pemilikan. Catat itu. Contoh gini, Bapak dapat gaji ya, sebulan gak banyak, cuma 70 juta. Umpama PNS Pak. Ya kan PNS kan gitu ya, 70 juta. Buktinya gedung semua rekeningnya. Pokoknya dikasih istri, nih 50 juta buat nafkah bulan ini. Silakan kamu kelola. Dikelola bukan diambil. Makanya ketika Ustaz saya sebagai istri mengolah harta suami, tapi saya pinter, saya cicil, ada sisanya dari 50 juta, sisa 30 juta saya taruh. Milik siapa itu? Tanya dulu suami rela nggak jadi milik dia. Nah gitu. Kalau kata istri, kata suami, udah kamu terserah kamu aja, nah baru terserah milik istrinya sisanya. Makanya banyak istri yang kaya gara-gara itu. Nah itu contohnya kasus. Silakan ibu, silakan bu, biar tegas. Ada mic di belakang. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya ada 2 pertanyaan. Ya. Yang pertama, apakah Pak Ustadz punya karya mengenai warisan ini yang tertulisannya, karena saya nggak bisa baca cara tulisannya. Oh gitu, iya. Karena saya ingin pelajari, karena masalah-masalah di sini sangat banyak yang ditanyakan. Betul. Nah, itu memang sangat-sangat ini. Nah, yang kedua, ada satu pertanyaan dari saya yang banyak terjadi di dalam masyarakat kita, bahwa pembagian warisan itu dibagi sama rata kalau menurut mereka. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu sama rata karena dengan kesepakatan. Apakah itu bisa dibenarkan? Ya. Di dalam Islam apakah itu bisa dibenarkan? Baik. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama masalah alat bantu memamati waris gitu ya. Terus terang ini, untuk buku saya adanya diktat saja, diktat pelatihan. Jadi paling hanya sekitar 30-40 halaman atau 60 halaman saja. Adapun aplikasi ini kita sengaja buka untuk umum, bisa belajar dengan aplikasi ini. Karena sini ada, kita lihat contohnya. Oh ini nggak kembali.
di sini ada nanti ada namanya dasar syariat. Kalau di HP lebih jelas. Jadi kalau kita klik ini sebenarnya kalau di online itu kayak gini nanti hasilnya. Jadi ada pilihan di situ sebelum kita ngitung ada dasar syariat. Nah ini nanti begini modelnya gitu ya sebenarnya. Di komputer ada? Di komputer nggak bisa cetak, ini harus online. Ada wifi. Nah, sekarang kita lihat secara online. Ini kita bisa sini Iwaris belum nanti. Paling atas. Aja dulu. Nah itu Mana yang lain? paling atas. Kapolda Jabar. Nah ini dapat ya. Jadi ketika ditentang sini, nah, ada pilihannya. Ini tentang kapan diterapkan waris ini. Kemudian kita lihat di bawahnya ada dasar syariah. Kalau belajar di dasar syariah dijelaskan. Tinggal pilih istilah-istilah waris disampaikan di sini. Bisa belajar langsung di sini. Kemudian rukun warisan lihat di sini ada keterangannya. Nah, rukun waris. Kemudian kewajiban waris dasar syariah yang paling penting. Lihat semuanya ada di sini. Dari surah An-Nisa ayat 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 32, 36 dan hadis-hadisnya semua disampaikan di sini. Kemudian ashabul furudnya siapa aja dijelaskan dari sini. Tangannya. Dari mulai sababiyah, nasabiyah, termasuk juga nanti ada asobah. Hijabnya juga di sini disampaikan. Jadi semua ada sini. Termasuk daftar pustakanya kita siapkan juga kalau melihat. Nah ini kita buat seperti ini. Makanya kita siap kandungan nomor telepon, artinya siap untuk kita berdiskusi. Karena kita buat bukan abal-abal, bukan ya main-main dan seriusan. Ini pas 2,5 bulan kita launch pertama kali. Setelah duduk bersama dengan teman-teman yang waris ini. Jadi dari sini bisa belajar langsung, lebih mudah kan. Mending download dulu aplikasinya, tapi yang live ya. Yang live, jangan yang waris belajar saja. Kalau itu sifatnya untuk penghitungan, tapi untuk belajar tahu dasar syariah yang live. Karena nanti kan muncul pilihan kayak tadi seperti ini. Ya, nah lagi belum selesai itu. Itu yang pertama ya. Jadi artinya tidak ada buku yang khusus, karena kalau buku saya ambil sebagai referensi aja. Karena banyak kita ambil cakupan di sini. Dan kemudian yang kedua, Bapak Ibu, boleh nggak bagi rata? Ingat, bagi rata itu bukan sistem kewarisan Islam. Tetapi kalau sudah dihitung bagi masing-masing, kemudian mereka sepakat semua tanpa tekanan apapun, boleh bagi rata. Karena eksekusi boleh dengan musyawarah. Penghitungan tidak boleh dengan musyawarah. Jadi contohnya apa? Ada kasus nih, ada seorang laki-laki meninggal, punya istri, punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Udah bagi rata aja, ibu, anak sama semua. Ini nggak boleh, tapi dihitung dulu. Ibu berapa jatahnya? 1/8. Anak perempuan 1 banding 2, laki-laki 2. Gimana laki? Mau dibagi rata? Silakan, hak saya ikhlaskan untuk saudara saya. Baru boleh sepakat. Apalagi lebih utama lagi, tentukan dulu bilangannya semua. Karena ada kasus gini Bu, di kejadian. Jadi ada anak meninggal dunia, seorang suami itu meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak perempuan. Dia tidak mau hartanya itu jatuh ke tangan saudara suaminya. Jadi seorang istri sebagai ibu dan anak-anak mengatakan, Ustaz, pokoknya yang penting jatah saya nggak usah Ustaz. Pokoknya buat anaknya semuanya. Saya tanya, ibu tahu jatahnya berapa? Loh, kau hitung dulu Bu, 1,5 miliar. Oh jangan Ustaz, saya nggak mau. Nah jadi nggak bisa mengatakan ikhlas kalau belum tahu bagiannya.
Makanya harus begitu, dijelaskan dulu bagiannya berapa, baru dia boleh mengatakan ikhlas untuk orang lain. Jadi gitu Bu, gak boleh langsung bagi rata, tapi dihitung dulu, dicatat bagiannya, baru minta keterangan, kesepakatan dari orang yang dia lebih besar, laki-laki terutama. Jangan mintanya kayak keredoan perempuan, lebih kecil dia tanya. Ini kadang-kadang perempuan sebagai kakak nomor 1 gitu, mengatur semuanya. Udah deh, kamu laki-laki, kakak ini perempuan pertama loh. Dan kakak yang ngatur semuanya, lo gak punya hak dia. Kita bagi rata aja, enggak, justru laki-laki tanya, gimana bagi rata? Oke, udah, sifatnya seperti itu. Yang penting tahu bagian dulu masing-masing. Itu Bu ya. Baik, sekarang itu. Tadi mau siapa? Yang pertama, boleh juga minta powerpointnya tadi Pak ya? Boleh saja. Kedua, aplikasi ini selain di download, install bisa Pak ya? Permanen gitu? Iya, bisa. Bisa ya? Iya. Bisa. Nah, terus yang berikutnya, pertanyaannya terkait wasiat tadi ya? Kan ada wasiat tadi ya? Ada. Kadang-kadang kan walaupun dia orang tua, dia belum tentu ngerti agama ya? Belum tentu ya? Iya. Belum tentu. Mungkin dia mewasiatkan karena faktor kedekatan gitu. Itu apakah itu sah dikeluarkan sesuai wasiat dia atau seperti apa? Iya. Dia sebelum diwariskan keluarkan wasiatnya Betul. sampai gitu ya. Iya, ini Apakah baik. kalau menurut misalnya sepengetahuan misalnya si orang tua ini almarhum mama gitu ya, punya anak 5 misalnya gitu ya, dia dekat ke salah satu anaknya gitu. Mungkin dari faktor, mungkin dari karena miskin, karena apa, karena baik kedekatan gitu. Tapi menurut anak yang lainnya dia kayaknya nggak adil gitu. Apakah besaran yang diwasiatkan itu mutlak diberikan ke yang diwasiatkan atau seperti apa? Ya, baik, terima kasih. Jadi gini, ini sebelum masuk materi wasiat atau masuk kajiannya. Karena kalau baca waris ini, itu kalau kita pelatihan 1 hari penuh. Satu lagi, Ya. ketentuan wasiat sahnya wasiat itu, Bagaimana? misalnya cuma tulis tanggal sah atau tidak gitu? Ya, Atau baik. ada kalau penobalas kan kalau mungkin enggak ya? Ya. Apakah misalnya ucapan saja atau tulisan tangan sudah sah gitu? Selain tadi kedekatan. Baik, terima kasih, saya paham. Jadi begini, yang pertama soal wasiat. Dalam hadis Nabi dikatakan, Innallaha qad a'ta kulli haqqin haqqo fala wasiyata li warisin. Intinya tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kenapa nggak boleh? Akan terjadi dualisme kepemilikan. Karena ahli waris sudah punya farad jatah. Kalau diwasiatkan ditambah jumlahnya. Kecuali kalau seluruh ahli waris sepakat dengan wasiat itu seluruhnya tanpa kecuali. Kalau satu yang nggak berhak, nggak ada yang setuju, batal wasiat itu. Yang pertama. Yang kedua, warisan yang wasiat itu bagi ahli waris bukan wasiat harta, tapi wasiat amal. Contoh pertama apa? Kalau bapak meninggal dunia, wasiat pada kalian, bapak punya teman dekat itu. Jangan kalian berhenti memberikan bantuan pada dia setiap hari. Nah, itu wasiat amal. Kenapa? Karena bukan harta yang diwasiatkan, tapi amalnya. Sebagaimana anak-anak Nabi Yakub diwasiatkan untuk bermuluk agama. Kan kata Allah apa? Am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Ini wasiat amal. Apa syaratnya nggak dibolehkan? Adapun ayat 180 Al-Baqarah itu wasiat sebelum turunnya ayat waris. Yang dikatakan apa? Kutiba alaikum idza hadarakumul maut in taraka khairul wasiyah lil walidayni aqrabina bil ma'ruf. Ini sebelum turun ayat waris. Makanya udah apa istilahnya terhalang, terhapus ayat itu hukumnya. Jadi gitu. Makanya wasiat kepada non ahli waris. Nah, dalam wasiat ini makanya bentuknya macam-macam. Ada wasiat yang bersifat verbal, ada wasiat yang sifatnya isyarat. Maka di dalam mazhab Ali dikenal namanya ada wasiat filosofis. Dalam istilah hukum Indonesia namanya wasiat wajibah. Contoh apa? Kita punya anak angkat, dia kan nggak jadi ahli waris. Secara filosofis anak angkat berhak dapat bagian harta kita. Kenapa? Secara filosofis kita ngangkat dia sebagai anak, otomatis kita rela menerima oleh dia. Maka berlakunya wasiat filosofis. Berarti maksimal anak angkat hanya 1/3 maksimalnya.
nggak boleh wasiat semua. Ini barusan ada kasus datang juga para pengacara, ada 3 orang datang ke rumah bicara masalah bagaimana anak angkat menguasai semua. Nggak boleh. Tapi dia menyangkut pada pesan anaknya bapak angkatnya itu, bahkan bukan diangkat lagi, cuma pertemanan saja itu. Karena dia benci sama saudara kandungnya, dia nggak punya anak, nggak punya istri. Pokoknya kalau saya meninggal udah baru kamu aja. Itu nggak bisa. Kenapa? Karena ada ketentuan dalam wasiat dan warisan. Jadi begitu. Makanya dalam hal ini kita katakan wasiat itu bisa wasiat yang tercatat atau tertulis, bisa juga dengan ucapan. Yang penting kalau ucapan ada 2 saksi. Siapa yang merubah wasiat dia yang berdosa. Tadi mendengar wasiat tersebut. Makanya mayit itu akan berkata jujur di saat sekarat. Ada menjelang sekarat, itu kejujuran di situ. Kenapa? Dia udah lihat masa depannya ke depan itu. Sehingga dia akan bisa membatalkan wasiat awalnya. Itulah sebagai penentu. Makanya kenapa kalau kita mendapatkan sudah kita dalam keadaan sekarat, tidak ingin diingat-ingat apa yang diucapkan, disaksikan. Biar apa pada wasiatnya ada saksi di sini. Jadi itulah pentingnya. Makanya jangan sampai kita mati sendirian, nggak ada yang tahu, gali kubur sendirian. Intinya itulah wasiat, makanya tidak boleh diberikan dasar untuk materi. Adapun amal silahkan pada siapa. Saya kira itu ya. Insya Allah kapan-kapan kita sambung lagi karena waktu udah larut. Dan besok saya kuliah subuh lagi nih, keliling terus masih dengan warisan-warisan juga. Jadi sekarang masjid-masjid manfaatkan minggu kelima. Karena kalau udah 1-2-4 udah rutin semua saya 1 minggu. Sekarang kelima ada 5 telepon masuk. Dari Depok, dari Cipinang, dari Pondok Bambu, udah yang dekat buat kena gitu ya. Ya sama singkatnya insya Allah kita sambung lagi dalam kesempatan lain untuk memberikan manfaat. Dan saya mohon maaf kalau belum bisa menyempurnakan kajian ini karena memang perlu pembahasan yang tuntas. Ya. Ini sebenarnya pengenalan saja. Makanya kita bagi termin per termin. Ini sekarang ini mengenal ashabul furud. Nanti kapan-kapan mengenal wasiat dan hibah. Berikutnya mengenal tentang hijab. Berikutnya mengenal tentang pola penghitungan. Dan baru berikutnya mengenal tentang bagaimana eksekusi warisan itu. Kalau sampai situ baru agak tuntas kajian warisan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.